Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya atau sebagai narasumber yaitu Sony Pranata, kelas A1 Ilmu Komunikasi. ya. Hai guys. Hai. Di sini kita kebetulan ingin membahas tentang futsal ya, bersama Sony ya. Di sini aku pengen bertanya nih tentang sejak kapan sih Sony suka futsal? Sejak SMP. Kok bisa Sony suka futsal? Apa karena diajak temen atau gimana gitu? Pertama ya sih diajak teman sih ya, karena kan di lingkungan SMP itu banyak anak futsal gitu. Alasan Sony suka futsal itu apa? Alasan suka futsal lah. Karena di dalam lapangan tuh ya kayak wow gitu kan tuh. Dalam lapangan tuh kita terlihat kalau lagi turnamen, lagi antar sekolah tuh kan. Nah, antar sekolah tuh di dalam lapangan tuh wow gitu kan. Masa keren ya? Keren banget tuh. Ya. Ini aku mau bertanya nih, kan di olahraga itu kan selain ada futsal, ada juga sepak bola nih. Nah, di situ apa sih perbedaan futsal sama sepak bola gitu? Ya. Pasti kan ada perbedaannya tuh dari atau jumlah orangnya atau cara bermainnya maupun lapangannya gitu. Ya jelas beda sih ya. Kalau bola kan 12 orang, sedangkan futsal itu ya 5 orang kan. Nah kalau bola itu juga beda, bola futsal dan bola kaki. Kalau bola futsal itu kan dia ada yang mantul, ada yang tidak. Tapi kalau bola tuh pasti mantul. Sedangkan bola tuh di rumput, futsal ini vinil namanya. Perbedaan lapangannya gitu ya? Ya, waktu latihan Sony itu dalam sehari atau dalam seminggu itu bisa berapa lama sih gitu? Kayak misalnya kan dalam seminggu itu Sony itu misalnya latihannya itu 3 hari seminggu gitu atau gimana gitu? Latihan sih ya kadang 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Itu jarak jam waktu latihannya itu bisa berapa lama? Kira-kira misalnya dari jam habis asar kan sampai maghrib kadang tuh. Kalau pagi kan dari bangun tidur sampai jam 10 kadang. Dari Sony kan tadi udah bermain tuh dari SD ya? SMP. SMP ya? Oh ya, sorry ya guys, maaf ya dari SMP. Oke, sorry. Sorry ya. Ada nggak sih kesulitan atau pernah terjadi cedera gitu terhadap Sony gitu kan? Misalnya ada cedera kaki atau cedera apa gitu? Ya pernah waktu SMK gitu kan seleksi ke AFI. Mau seleksi ke AFI itu kan kita masuk main kan di Pukari. Iya. Tapi di Pukari itu kena ankle, kita nggak jadi main. Oh, Karena jadi sikapnya. jadi kan Sony tuh nggak jadi main tuh kan? Jadi kalau misalnya ada kalian kan 5 orang tuh, kalau nggak jadi main pasti ada cadangannya dong. Kalau cadangan dalam permainan futsal sama sepak bola itu sama nggak sih? Atau 2 orang atau seorangan gitu? Banyak sih itu 12 orang dalam satu tim. Itu futsal. Oke, di sini kita sambung ya. Di dalam permainan futsal itu modal yang dikeluarkan itu berapa sih? Kalau boleh tahu? Kan misalnya kan ada beli bola tuh atau beli baju. Nah itu kira-kira berapa sih? Terus menghabiskan seluruhnya itu berapa? Kira-kira ya 1 juta lebih lah. Untuk sepatu aja kan harganya kan 800. Oh, di sepatu ya mahalnya. Terus kalau apa sih kostum ya? Kostum kadang tuh kita pesan ke tim gitu. Oh, berbagi di tim gitu. Iya, di tim. Itu biasanya kalau satu kostum itu berapa? Uangannya paling mahal sih ya 105 gitu kan. Paling murah ya 100 kalau murah. Lagi di bola itu mahal bola. Berarti di sini yang modalnya mahal itu sepatu ya? Kenapa harus beli sepatu yang mahal? Kenapa nggak sepatu biasa atau karena nanti cepat rusak gimana? Ya itu penyemangat sendiri lah itu kan. Penyemangat. Oh, jadi sepatu itu penyemangat, bukannya pacar ya penyemangat? Sepatu itu Masa sih sepatu penyemangat emang udah ada pacar?
kunci. Oh iya iya. Oke, Sony, di sini aku pengen lanjutin pertanyaan aku nih seputar futsal. Itu di dalam futsal itu Sony di posisi mana ya? Posisi saya ya di angkor atau nggak di flank. Oh iya. Emang posisi futsal itu apa aja sih gitu? Posisi futsal ya ada lama kan angkor, spot, flank. Oh, Sony kan tadi di flank sama di angkor ya. Itu posisinya itu biasanya di mana sih? Kalau flank sendiri sih ya untuk penyerangan ya bagian samping kan. Nah, walaupun itu kalau nggak angkor. Angkor tuh apa? Angkor itu kan posisi belakang, posisi orang terakhir untuk perlindungan per gitu kan. Terus pernah nggak sih dalam lapangan tuh mengalami grogi di saat pengen bermain gitu? Kan biasanya kan kalau ada lomba-lomba besar kan tadi kan seperti Sony kan pernah ngalamin pernah lomba di nasional nih. Terus pasti kan ada tuh grogi-grogi di hadapan semua orang untuk bermain gitu. Apa sih solusinya gitu? Ya, demam panggung sih pasti ada ya. Oh. Demam panggung untuk di awal turun kan pasti Ya. ada. Ya. Tapi ntar kan kita lama-lama pendek sendiri gitu kan. Dengan kemampuan kita Tetap harus percaya diri ya. pada studi. Percaya diri ya teman-teman kalau mau mengikuti apapun itu, apalagi kita di ilmu komunikasi gitu. Terus solusi Sony tuh untuk misalnya ada temen nih yang pengen ikut bermain futsal gitu, dia tuh nggak percaya diri gitu loh. Gimana sih sebagai teman yang baik nih Sony-nya mengajak teman-teman itu supaya bisa ikutan main futsal gitu? Ngasih motivasi terus sih bisa latihan gitu kan. Oh. Biar percaya diri dia tuh. Mendadak jadi motivator. Iya ya, bisa gitu ya. Bisa. Oke, terus bagaimana solusi Sony menjaga stamina yang baik? Misalnya kan tadi kan di awal Sony tuh aku tanya tuh cedera dalam bermain itu ada tuh kan? Terus solusinya misalnya cederanya itu bisa membuat sampai semingguan gitu nggak bisa bermain. Itu kedepannya nanti apakah Sony berhenti bermain ataupun gimana gitu? Pasti lanjut ya, walaupun cedera kecil kan kita harus menjaga stamina ya. Menjaga stamina tuh biar optimal kan stamina tuh kan kita harus lari kecil-kecilan, komplek atau gimana gitu kan. Tetap harus latihan ya. Tapi sebelum itu kan pasti diurut-urut dulu gitu kan. Turun. Oh. Nggak ada dong, turun. Nggak ada diurut-urut ya. Oh, oke, cukup latihan kecilan aja gitu, kayak lari di komplek gitu ya. Berendam lah dengan es batu kan. Berendam dengan es batu, nggak dingin tuh. Dikit dong. Berendam di es batu itu kakinya aja atau seluruh badannya tuh? Seperut lah kira-kira kan. Mandi aja es batu kan. Iya iya iya. Terus solusi Sony kalau misalnya ada kan biasanya kan dalam bermain futsal atau olahraga-olahraga lain itu kan ada konflik tuh di dalam lapangan tuh cara mengatasinya gimana di saat teman-temannya lain itu pada ribut tuh atau Sony keluarkan atau didiamin atau gimana gitu? Pertama ya, kalau ada teman ribut ya kita mending keluarin aja. Karena kalau ribut di dalam lapangan itu akan memecahkan konsentrasi kawan atau teman kan yang lain kan. Bisa jadi permainan buyar gitu permainan. Oke, gitu ya. Ya di sini aku ingin bertanya lagi sama Sony nih. Kan Sony kan sudah bermain futsal itu udah lama tuh dari SMP ya tadi ya. Apa aja sih prestasi yang sudah Sony dapatkan gitu? Atau ada tingkat kota atau tingkat provinsi gitu? Alhamdulillah ya, tingkat provinsi ada, di kota pun ada. Tingkat provinsinya itu Nasional pun ada. oh, ada nasional. Keren. Kalau misalnya tingkat nasional itu biasanya itu apa sih namanya? Perlombaannya itu nama perlombaannya itu apa? Waduh, itu ya guys ya. Aduh, lupa ini. Aduh, sorry. Aduh, gimana Apa ini? tuh? Nanti jangan diajak lagi ya kalau misalnya dia lupa nih. Nah, sepertinya dia lupa nih apa kan? Terus kalau tingkat kota nih, tingkat kota. Kota ya, tingkat kota itu lagi di Bekasi kalau nggak salah. Pernah
sih gitu. Kalau boleh tahu Sony masuk misalnya itu klub atau emang dari universitas atau apa gitu? Atau memang ada dua-duanya? Kalau dari SMP ya ke SMA ya gitu di klub. Oh di klub. Apa tuh nama klub? Nama klubnya tuh ya Red Panda. Oh Red Panda. Kenapa sih mesti Red Panda? Orang tahu ya itu nama dari coachnya, dari pelatih itu. Oke. Kalau dari universitas? Nah, sekarang sih alhamdulillah di universitas sih ada. Apa tuh namanya? Ada nggak namanya? Eh, Atau cuman hanya futsal dari DHSN nih atau apa gitu? Selain biasa sih atas nama Cahaya Futsal. Cahaya Futsal itu namanya itu yang sangat-sangat yang tadi ya Red Panda tadi itu namanya lucu loh. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir buat Sony nih. Kira-kira bermain futsal itu mengganggu kuliah atau tidak? Jelas sangat tidak ya. Kenapa itu? Karena ya futsal itu karena Hobi ya? hobi saya sendiri itu. Oke, jadi di sini bisa kayak disimpulkan nih kalau misalnya kalian ingin bermain futsal, kalian bisa mengikuti jejak Sony kan. Terus kalian bisa terus ada nggak sih kata-kata motivasi dari Sony nih supaya teman-temannya semangat untuk latihan futsal? Kata-kata sendiri ya. Jangan jadikan usia sebagai alasan untuk berhenti berkarya. Oke, jangan jadikan usia sebagai alasan untuk berhenti berkarya, gitu. Terus yang mau kenal lebih lanjut sama Sony bisa langsung follow Instagramnya. Ranata__. Oh, sudah tuh Instagramnya tuh. Oke, usai sudah pertemuan kita bersama narasumber dan saya bersama Feby Vitaloka mohon undur diri. Maaf bila ada kesalahan kata. Kembali lagi nanti bersama kami di podcast DHSN Bengkulu. Terima kasih. Bye. Ayo, minum. Sponsor. Yo, masalah dulu. Susah lagi nyari kamera. I love you, yakin. Pernah gak yakin? Pak,